Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita al-mukarram Kandal Ustadz Kiai Mukhlis Asad matanallahu bituli hayatih wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid daruin amin. Juga para jamaah pemuda dan remaja Islam Masjid Jami Nurul Hidayah yang alhamdulillah semua telah berkumpul di sini di talim kita ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu wiridan kita setiap malam Rabunya dalam mengkaji kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang mana kita niatkan supaya agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala niat dan hajat kita dan segala apa yang diajarkan oleh guru kita dapat kita serap dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pelajaran kita malam ini halaman 145 di buku yang gede, halaman 62 baris 12 dari atas. Summa zakarul musannifu man tasihu minhu tazkiyatu fi qawlihi. Benar ya? Summa zakarul ya musannifu. Ya. Halaman kalau 145 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari bawah. Summa zakarul musannifu man tasihu minhu tazkiyatu fi qawlihi. Kepada guru kita, kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah Rusehul Alim Al-Alamah Abu Qasim Al-Ghazi wa Surihi wa Furuhi Bismillahirrahmanirrahim Al-Asbahani Bisuja'a wa Surihi wa Furuhi Bismillahirrahmanirrahim Jamil Anbiya wal Mursalin wa Suhada wa Salihin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Khulafai Rasidin Arba'atil A'immatil Mujtahidin Muqallidihim Fid Din Bismillahirrahmanirrahim Amilin wal Kuramatil Hadis Mufassirin Musannifin Mu'alifin Mufaqihin Sadatina Sufiyatil Muhaqqiqin Awliya Fillahil Arifin Aynama kanu min masyarikil ardi maghribiha barriha wa bahriha. Bismillahirrahmanirrahim Hasyim As'ari, Bismillahirrahmanirrahim Jazuli Usman, Bismillahirrahmanirrahim Muni Al-Falaki Kediri, Bismillahirrahmanirrahim Ahmad Zainuddin, Bismillahirrahmanirrahim Syafi Hazami, Bismillahirrahmanirrahim As'ad Zainuddin, Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Ishaq Latif wa usulihim wa furu'ihim. Bismillahirrahmanirrahim abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizina wa masyayikhina wa alimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala mu'allif rahimahullah wa 'ala man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu an. Summa zakara al-musannifu ala tazabhi fi qawlihi wa tajuzu zakatu bi kulli ma ay bi kulli muhaddadin yajrahu kahadidin wa nuhasin illa bisinni wa zufri wa baqil izami fala tajuzu tazkiyatu biha ila akhirih. Wallahu alam. Ilmu atam la ilmana illa ma'alam. Jadi kita malam hari ini para sahabat sekalian kembali kita wiridan, muzakarah, mutolaah, murajaah. Harapannya semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita amalkan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.
Masih pembahasan mengenai memburu, menyembelih dan juga memakan makanan yang disembelih. Begitu ya. Kita telah membahas masalah-masalah bagaimana caranya penyembelihan dan bagaimana caranya melatih hewan-hewan pemburu dan bagaimana caranya memakan ataupun menyembelih hewan yang diburu oleh hewan buruan. Begitulah selanjutnya yang telah kita bahas. Kemudian selanjutnya malam hari ini dinyatakan summa zakara. Summa zakara al-musannifu ala tazabhi. Summa zakara kemudian menyebutkan, menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Al-musannifu oleh sang penyusun. Mengenai apa yang ia jelaskan? Ala tazabhi, mengenai alat penyembelih, alat menyembelih. Fi qaulihi, di dalam penjelasannya, di dalam ucapannya. Wa tajuzu zakatu bi kulli ma. Wa tajuzu, dan hukumnya boleh. Boleh az-zakatu, menyembelih, bi kulli ma, terhadap tiap-tiap barang. Ai bikulli muhaddadin, yaitu tiap-tiap barang yang muhaddad, yang tajam. Jadi kita boleh menyembelih, tapi syaratnya harus menggunakan benda yang tajam, begitu. Jadi kalau yang nggak tajam ya nggak boleh, begitu. Maksudnya seperti itu. Makanya kalau seandainya seorang penyembelih, seorang pemotong sembelihan itu wajib ya, boleh katakan wajib lah, mempunyai alat pemotong sendiri, nggak boleh minjem. Nah, kamu besok mau motong ya? Iya, di mana? Di musola ini, di masjid ini. Potong Idul Adha, motong kurban. Punya golok? Enggak, ntar minjem aja panitia. Boleh. Minjem kan begitu, enak aja. Nggak boleh kalau pemotong, kecuali para pembantu, nggak apa-apa. Nah kalau yang pemotong nggak boleh minjem. Kenapa? Karena takut nggak bisa ngontrol ketajaman golok, begitu. Nah kalau orang-orang pemotong itu kan bisa ngontrol goloknya harus standar belum, udah tajam belum, kan begitu. Nah seperti itu. Kalau belum tajam, belum standar, nggak boleh dipakai, mesti diasah dulu ya. Begitu dah ya. Jadi sekali lagi, waktu zakatu, dan boleh menyembelih bikul lima, terhadap tiap-tiap barang. Tiap-tiap barang ay bikuli muhaddadin, yaitu bikuli muhaddadin, tiap-tiap barang atau alat yang tajam. Yang tajam tuh. Nah, jadi ya. Wa yajrahu kahadidin wa nuhasin. Jadi yajrahu, yang bisa melukai, artinya bisa merobek cepat. Yajrahu bisa melukai, bisa merobek, bisa memotong gitu kan. Yajrahu itu merobek, seret gitu, melukai. Kahadidin seperti besi yang ditajamkan. Wa nuhasin, dan tembaga ya. Perunggu, tembaga, perak, nuhas itu adalah tembaga seperti perak, perunggu itu ya. Emas juga boleh kalau ada, tapi nggak boleh menggunakan ya. Illa, kecuali ya. Bisini wa zupri, yang tidak boleh ya. Illa, kecuali tidak boleh bisini, dengan menggunakan gigi. Nyembelih kok dengan gigi, gimana caranya kan gitu. Tapi bisa aja mungkin dengan gigi harimau yang ditajemin, nah itu nggak boleh. Wazupri, dan juga dengan kuku. Pakai kuku boleh gak motong? Kuku orang, bukan kuku macan gitu. Udah ditajemin kukunya, tajam banget, melebihi pisau malah, nggak boleh. Jadi dilarang menggunakan alat sembelih dari bahan kuku atau gigi ya.
Wabakil izomi, dan yang lainnya yang tidak boleh, wabaki dan lainnya yang tidak boleh, maksudnya bagian daripada sinni wa zupri adalah al izomi, tulang. Nyembelih pakai tulang nggak boleh. Ada tulang kebo gitu kan, kita tajemin setajam-tajamnya, bahkan melebihi tajamnya pisau dari besi, tetap aja nggak boleh. Jadi yang tidak boleh itu menggunakan gigi, menggunakan kuku atau tulang. Pala tajuzu maka tidak boleh, pala maka tidak, tajuzu boleh. Pala tajuzu maka tidak boleh. Apa yang tidak boleh? At-tazkiyatu, menyembelih, biha, dengan barang tersebut, dengan gigi, dengan kuku, dan dengan tulang. Tulang diproses tajam, dilebur, terus tajam, dicampur besi atau campur dengan tanah atau dicampur kayu, proses akhirnya tajam sekali, mengalahkan tajamnya pedang, tetap aja nggak boleh. Karena apa? Bahan dasarnya dari tulang. Kalau buat gagangnya atau sarungnya nggak apa-apa, apa mahal itu malah ya. Apalagi tulangnya tulang kebo bule atau tanduk kebo bule nggak apa-apa. Tulang dari tulang gagangnya atau dari tanduk ya nggak apa-apa, boleh. Jadi begitu ya. Yang pertama adalah syarat pemotongan itu menggunakan alat yang tajam, dan tidak boleh menggunakan bahan yang terbuat dari gigi, dari kuku, dan dari tulang belulang, nggak boleh. Nah gitu. Nah kemudian summa zakaro, selanjutnya zakaro menjelaskan, menyebutkan, menjelaskan, sama mananya. Al-musannifu, oleh sang penyusun kitab ini, man tasahha minhu tazkiyah, man orang, tasihu ya, man tasihu orang yang sah, minhu darinya. Apa yang sah? At-tazkiyatu, melakukan penyembelihan. Jadi kemudian sang penyusun kitab akan menjelaskan mengenai orang yang sah menyembelih. Summa zakaro, kemudian menyebut al-musannifu, oleh sang penyusun menyebutkan man, akan orang, tasihu, sah, minhu, dari orang tersebut, at-tazkiyatu, oleh melakukan penyembelihan. Jadi orang melakukan penyembelihan ini akan dijelaskan oleh sang penyusun fi qaulihi, di dalam penjelasannya, di dalam ucapannya begini, wa tahillu, dan halal, katu kulli muslimin, menyembelih tiap-tiap orang Islam. Jadi sembelihan tiap-tiap orang Islam itu halal. Wa tahillu, halal. Yang halal apa? Yang halal zakatu menyembelih kulli muslimin, tiap-tiap orang muslim. Nah kalau kita mau artiin bebas, berarti penyembelihan semua orang muslim adalah halal, gitu ya. Jadi semua yang beragama Islam penyembelihannya halal, kecuali perempuan. Bagaimana kalau yang menyembelih perempuan? Halal boleh? Halal apa tidak? Ya halal. Walau yang nyembelih orang perempuan ya boleh, tapi makruh. Bahkan makruhnya bisa makruh tanzih, apalagi kalau lagi haid, gitu ya, nggak boleh. Nah dia menjadi makruh yang sangat ketika masih ada orang laki-laki yang bisa memotong, orang laki-laki yang bisa menyembelih. Di kampung itu ada gak orang laki-laki yang bisa menyembelih? Ada, banyak. Perempuan yang nyembelih, maka jadi makruh. Makruhnya makruh tanzih, makruh yang mendekati haram. Itu ya. Nah jadi semua orang muslim itu penyembelihannya halal. Nah syaratnya begini, balighin, dia dewasa, au mumayyizin, atau sudah remaja awal,
usia 13, 14 boleh motong. Yutiku mampu oleh dia azabha melakukan penyembelihan. Jadi orang yang remaja awal dia belum balik sih belum, tapi dia udah agak remaja lah gitu, sekitar usia 12-an. Tapi dia bisa motong, tenaganya ada dan kuat gitu, punya pisau tajam. Boleh gak dia motong? Halal gak? Boleh, halal. Gak apa-apa, gak masalah, halal ya, dan boleh. Jadi halal hasil potongan anak yang baru gede ABG. Catatannya yutiqu zabhi, dia mampu melakukan pemotongan. Kalau nggak mampu maksa nggak boleh. Dia mumayyiz dipaksa buat motong, asalnya nggak biasa motong nggak boleh. Jadi yutiqu itu adalah yang mampu, artinya mampu dia biasa berpengalaman begitu ya, dan punya keberanian. Sekarang dia belum berpengalaman, belum pernah motong, cuman keberaniannya full, nggak apa-apa, boleh. Daripada yang tua-tua tapi nggak berani, mendingan dia yang kecil berani. Yang gede-gede, yang tua-tua nggak tega, takut, nggak berani. Yang tua nggak tahu, nggak berani, dia aja kecil nggak berani, nggak apa-apa. Jadi sah. Nah, sahnya dari mana? Sahnya dari satu titik, dia punya kemampuan dan keberanian. Jadi artinya di sini bisa diambil satu efek bahwa memotong, menyembelih hewan itu harus punya keyakinan berupa kemampuan dan keberanian. Mampu, berani, potong. Gitu. Kalau tidak yutik, tidak mampu, dia berani doang, cuman tidak punya kemampuan, jangan mundur. Dia punya kemampuan, megang doang, godot sedikit jadi, tapi nggak berani, mundur, jangan. Nah, dia punya kemampuan dan punya keberanian, maju, lakukan, gitu. Jelas ya? Besok kan Idul Adha nih. Nah, kalau bagi yang punya korban, ya potong sendiri aja, potongin gitu, potongnya sendiri, nggak apa-apa, itu lebih afdol. Nah, jadi wa tahillu zakatu kulli muslimin, maka semua pemotongan orang-orang Islam adalah halal. Kemudian siapa lagi nih yang halal pemotongannya? Wa zakatu kulli kitabiyin, dan sembelihan orang-orang kitabi, ahlul kitab, Yahudiyin al Nasroniyin, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani. Nah, orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang masih mengikuti Taurat. Orang Nasrani yang mana? Orang Nasrani yang mengikuti Isa, bukan mengikuti Yesus, bukan mengikuti Paulus. Salah. Orang zaman sekarang namanya non Muslim, Kristen, Nasrani, itu adalah mereka yang mengikuti Paulus. Bahkan bukan mengikuti Yesus, lebih banyak mengikuti Paulus, kan gitu. Paulus, Markus, Yohanes, Petrus, nah mengikuti dia, bukan mengikuti Yesus. Yesus sendiri anak Tuhan, menurut dia. Yesus Nabi Isa kan anak Tuhan menurut dia. Tapi ajaran-ajarannya yang dipakai aja ajaran Paulus, atau ajaran Markus, atau ajaran Petrus, atau ajaran Yohanes. Nah, ajaran-ajaran itu bukan berdasarkan ajaran Yesus. Ya kan muter-muter orang Kristen gimana sih gitu kan. Dia agamanya agama Kristen gitu kan. Kristen itu kan ajaran Paulus gitu. Sementara dia mengaku Tuhannya itu adalah Tuhan Yesus gitu. Sementara Paulus sendiri adalah orang-orang yang mengkhianati Yesus. Mengkhianatinya bisa. Termasuk Yudas Paskoriot, itu adalah muridnya Nabi Musa yang durhaka. Yesus juga Paulus juga begitu. Nah, tapi kenapa ya aneh? Kenapa orang yang memusuhi Tuhannya itu diikuti pemikirannya? Itulah ya
nggak punya akal orang-orang Kristen itu dalam beragama. Jadi agama mereka nggak final, belum ada final, masih terjadi perdebatan sesama mereka sendiri, gitu ya. Nah, makanya orang-orang Nasrani, maksudnya di sini adalah orang-orang Nasrani yang ahlul kitab, orang-orang Nasrani yang masih mengikuti ajarannya, ajaran Nabi Isa yang murni. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah, keputusannya gimana? Keputusannya adalah Nasrani dan Yahudi haram untuk menyembelih hewan kurban, untuk menyembelih hewan. Pokoknya ada orang non muslim, siapa itu? Non muslim. Apa agamanya? Kristen. Dia jual apa? Jual sapi. Tapi dia motong sapi, nggak boleh tuh daging gitu makan. Makan apa? Penyembelihannya penyembelihan Nasrani, pembelihan orang Kristen. Kan orang Kristen itu, orang Nasrani itu boleh menyembelih dan dagingnya halal untuk dimakan. Ya tapi dia kan bukan Kristen yang mengikuti Nabi Isa. Dia Kristen yang mengikuti Paulus, Yesus, anak Tuhan, kata dia. Makanya penyembelihannya menjadi haram. Ya, itu. Nah, ya, jadi semua penyembelihan orang Muslim itu halal. Nah, penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani yang masih mengikuti Taurat dan Injil yang asli itu adalah halal. Gitu ya. Kemudian siapa lagi nih yang halal? Wa yahillu, dan juga boleh halal. Zabahu majnunin wa sakrona. Zabahu majnunin, penyembelihan orang gila asalkan muslim. Wa sakran, dan orang yang mabok. Mabok itu berarti mungkin dia dalam keadaan ayan, dalam keadaan epilepsi, atau dalam keadaan hilang pikirannya, cuman bukan karena minuman keras, begitu. Nah, ketika dia mabuk karena minuman keras, dia menyembelih hewan itu boleh, nggak apa-apa, halal dimakan. Tetapi kalau hewan Idul Fitri, hewan Idul Adha yang nggak boleh, karena hewan Idul Adha itu khusus untuk ibadah, maka nggak boleh dipotong oleh orang yang mabuk, apalagi orang gila. Orang gila, apalagi orang mabok gitu. Orang gila juga nggak boleh, walaupun halal, tapi asal bisa dihindari. Orang mabok yang nggak boleh memotong hewan Idul Adha. Kenapa? Karena mabok itu maksiat, sementara Idul Adha itu ibadah, nggak boleh. Ya. Nah, kalau dia motong hewan untuk dimakan, bukan hewan kurban, bukan hewan Idul Adha, ya nggak apa-apa, boleh. Artinya dagingnya halal dimakan, gitu. Dah ya, lanjut. Nah itu fil azhar menurut kaul yang lebih zohir, yang lebih jelas, yang lebih jelas penjelasannya. Kemudian watukrahu zakatu a'ma. Watukrahu, dan hukumnya dimakruhkan. Watukrahu, dimakruhkan. Zakatu a'ma, penyembelihan orang buta. A'ma itu orang buta. Orang buta nyembelih, salah potong gimana, entar kuping yang dipotong atau bawah, bagian leher bawah yang dipotong, nggak bisa. Tapi kalau diajarin gimana? Kan diajarin, dipasin, ini potong dah, ya potong. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi pemotongan orang buta itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana dagingnya? Dagingnya jadi dagingnya boleh dimakan, nggak apa-apa, bukan bangkai. Dah gitu ya. Kemudian wala tahillu zabihatu majusiyin wala wasaniyin. Wala tahillu, dan tidak halal alias haram, alias dagingnya menjadi bangkai. Apa itu zabihatu majusiyin? Sembelihan orang Majusi. Orang Majusi, orang-orang yang menyembah api. Wala wasaniyin, dan juga tidak halal alias menjadi bangkai. Wasaniyin, penyembelihan orang wasani, orang yang menyembah berhala. Jadi begitu ya. Jadi orang-orang yang Majusi, orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan, orang yang bukan
dari agama samawi itu semuanya penyembelihannya menjadi penyembelihan yang haram dan dagingnya haram dimakan. Orang Buddha nyembelih apa? Nyembelih sapi. Oh, kita makan, haram. Kenapa? Karena orang Buddha itu agamanya agama wasani. Orang Hindu Bali nyembelih sapi, lalu kita makan. Nah, apanya haram. Kenapa? Karena yang menyembelihnya adalah orang-orang yang menyembah dan percaya kepada dewa-dewa, dan juga kepada patung-patung wasani Hindu. Kayak gitu ya. Jadi tidak halal itu dagingnya. Wala nahwuhuma, dan juga tidak halal, wala dan tidak halal, tidak boleh. Nahuhuma, yang semisal dengan keduanya, yang sama dengan keduanya, yaitu Majusi dan Wasani. Siapa itu? Memang dari orang-orang la kitabalahu, yang tidak mempunyai kitab baginya. La kitaba, yang tidak punya kitab, lahu baginya. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai kitab, pokoknya dia bukan orang yang percaya kepada Zabur, tidak percaya kepada Taurat, tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Quran, maka penyembelihannya tidak dihalalkan alias haram. Dagingnya menjadi bangkai, gitu ya. Contohnya umpamanya dia seorang aliran sesat, orang yang mengikuti paham apa gitu kan, agamanya kayak semacam yang baru-baru ini gitu kan, musodik gitu kan. Nabinya siapa nih? Nabinya musodik. Dia nyembelih sapi, haram kita makan dagingnya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Maka malah dia ngaku jadi nabi gitu. Berarti kan dia orang-orang yang tidak punya kitab. Nah, Al-Quran itu kitabnya Nabi Muhammad. Nah, kalau dia menjadi nabi juga, kitabnya apa? Kitab baru, ya nggak bisa ya kan? Kalau dia menyatakan kitabnya sama Al-Quran, berarti dia menyalahi agama alias kafir. Orang kafir sama dengan kafirnya dengan orang Majusi dan Wasani. Orang kafir itu tidak halal penyembelihannya, maka dagingnya juga haram untuk dimakan. Dah ya. Jadi yang haram menyembelih adalah orang-orang yang tidak mempunyai kitab, dan orang-orang yang menyembah api Majusi, dan orang-orang yang percaya kepada patung-patung dan dewa-dewa. Begitu dah. Mereka penyembelihannya haram, dagingnya jadi bangkai. Kita orang muslim nggak boleh memakannya. Lalu wazakatul janini, wazakatul janin, dan tersembelihnya janin. Janin itu maksudnya adalah anak yang masih ada di perut induknya. Wazakatul janini, dan penyembelihan anak hewan yang masih di dalam perutnya itu hasilatun, jadi hasil, jadi terlaksana bizakati ummihi, dengan sebab penyembelihan induknya. Umpamanya induknya lagi hamil, lalu dipotong tuh induknya, anaknya mati di dalam perutnya mati karena induknya dipotong, induknya disembelih. Bagaimana hukumnya? Halal. Kan belum disembelih. Ya emang belum disembelih, kan masih ada dalam perut. Tapi penyembelihan induknya itu juga sama hukumnya dengan mati anak yang ada dalam kandungan induknya. Jadi hasil dari penyembelihan sama hukumnya dengan penyembelihan dengan matinya anak yang ada dalam kandungan itu.
Wah, anaknya mati nih, tapi belum disembelih. Gimana? Emang emaknya matinya diapain? Disembelih. Nah berarti anaknya halal dimakan. Karena penyembelihan induk menyebabkan kematian anak di dalam perut induknya itu sama juga dengan hukum penyembelihan. Yang disembelih emaknya, anaknya juga ikut mati, maka kematian anak akibat penyembelihan induk sama juga kita telah menyembelih anaknya. Berarti anaknya boleh dimakan dagingnya. Begitu. Kita pernah kejadian kan di yayasan ya. Pernah kejadian tuh waktu kita motong, ternyata ada anaknya udah sempurna lagi kan. Udah ada sempurna, artinya udah hidup tuh anak. Tapi begitu kita potong ya anaknya ikut mati. Lalu bagaimana tuh anaknya itu? Boleh dimakan. Tapi kemarin nggak ada yang berani makan, takut pada ogah. Padahal kalau di Arab itu mahal daging itu. Kalau di Arab itu daging anak yang masih ada dalam perut emaknya yang mati itu mahal karena enak banget katanya. Begitu ya. Langsung direbus aja tuh gitu lah. Tulang-tulangnya masih muda langsung dimakan ya. Gitu kata-katanya kita belum pernah. Kemarin di yayasan ada nggak ada berani ya dikuburin ya, kuburin. Ya payah lah. Kalau enak banget itu di Arab baru rebutin. Juga bisa menambah stamina kekuatan laki-laki, kejantanan laki-laki. Yang udah kawin, yang belum kawin diam aja. Dengerin aja katanya gitu. Jadi anak kambing yang ada janin yang mati akibat penyembelihan induknya itu bisa menambah kejantanan laki-laki. Kata orang Arab, karena kita kan belum buktiin, belum pernah coba gitu. Bisa jadi kali gitu. Ya, kalau diteliti itu bisa jadi kali gitu. Allah alam dah. Besok kalau ada coba aja gitu kalau ada. Tapi sayang ya jangan. Kalaupun ada anak kambing yang lagi nginduk, lagi hamil, jangan dipotong. Kalaupun kita beli udah terlanjur beli ya tukar aja. Tukar dengan yang laki ya, atau tukar dengan perempuan yang sudah mazir. Itulah ya. Dah, jadi begitu ya. Nah, oleh karena itu pala yahtaju litazkiyatihi. Fala yahtaju maka tidak butuh, tidak diperlukan litazkiyatihi untuk menyembelihnya. Udah nggak bisa sembelih, godog aja langsung udah, atau potong-potong aja kulitin, lah langsung potong-potong, langsung rebus, langsung bikin sop anak kambing, boleh. Haza in wujida maitan. Haza peristiwa ini yang tadi mati dipotong maknya dia mati, in wujida mayitan apabila ditemukan, dijumpai, dialami, dilihat mayitan dalam keadaan mati. Begitu dipotong maknya, dibelek maknya mati gitu kan, anaknya mati. Au fihi atau di dalamnya, di dalam jan itu hayatun, hayatu ghairi mustaqirrah, dia hidup ghairi mustaqirrah yang tidak lama. Ghairi mustaqirrah, hidup yang mustaqirrah, maksudnya mustaqirrah itu yang bisa dilihat dan disaksikan, ditetapkan. Hidup yang pasti, emang hidup. Begitu dipotong emaknya, dia keluar dari janin emaknya, hidup gitu kan. Tapi mustaqirrah, hidupnya lemas dan payah, tapi hidup dia itu. Artinya kalaupun dipiara bakalan mati, nggak kuat pastinya. Allahumma ya Allah, gimana ini? Allahumma itu sih ya Allah, begitu kata pengarang. Ada kambing dipotong maknya, kemudian anaknya keluar dari perut maknya, tapi hidup. Ya Allah, begitu kata pengarang. Allahumma gitu. Nah, illa ayyujada hayyan, kecuali jika ditemukan dalam keadaan hidup, bihayatin mustaqirratin, dengan kehidupan yang nyata, yang bisa dilakukan, dilihat, disaksikan ya, mustaqirrah, kehidupan yang sebenarnya gitu, mau benar-benar hidup, hayatin mustaqirratin,
emang hidup gitu, benar-benar hidup. Ba'da khurjihi, setelah keluar min batni ummihi, dari perut ibunya. Setelah dia keluar dari perut ibunya, ibunya disembelih, berat, mati. Dia keluar dari perut ibunya, hayatan mustaqirratan, hidup. Kita semua tahu, cuman gak bakal lama dah, 1 jam juga mati atau setengah jam juga mati gitu. Nah kalau begitu fayuzakka hina izin, maka segera disembelih saat itu juga, hina izin seketika itu. Fayuzakka, maka disembelih pada saat itu juga gitu. Beli dah langsung dah gitu kan. Kalau kita diamin aja mati nih, karena nggak akan kuat gitu. Dah gitu ya. Nah kalau begitu wajib sembelih. Sembelih karena hidup, sembelih dah, sembelih dia mati, maka halal dagingnya. Nah kalau nggak disembelih, dia keluar dari perut emaknya, kemudian dia hidup lalu mati, maka jadi bangkai. Nah, karena dia menghirup udara dunia dalam keadaan hidup lalu mati tanpa disembelih, maka menjadi bangkai. Nah, dagingnya nggak boleh dimakan gitu. Kalau dia dalam keadaan hidup lalu langsung disembelih, maka dagingnya boleh dimakan. Begitu dah. Lanjut, wama qata'a min hayawanin, dan sesuatu yang mengalami putus kayak min hayawanin, dari hewan hayyin yang hidup, bahwa mayitun, maka itu bangkai. Ada wama sesuatu, kotoa atau kuti'a, boleh dibaca dua, boleh kotoa boleh kuti'a, yang terputus ya, atau yang putus, min hayawanin hayyin, dari hewan hayyin yang hidup, min hayawanin, dari hewan hayyin yang hidup, bahwa mayitun, maka hukumnya bangkai. Illa sya'ra, kecuali bulunya, kecuali bulunya ya. Nah jadi umpama begini, ada kambing hidup, kakinya putus, nah kakinya bangkai. Ada kambing hidup, buntutnya dipotong, maka jadi bangkai. Ada kambing hidup dikebiri terus biji pelernya diambil, maka biji pelernya itu adalah bangkai, haram dimakan. Gitu ya. Yang terputus, anggota badan yang terputus dari hewan yang hidup itu adalah bangkai, haram dimakan. Illa sya'ra, kecuali bulu. Kalau bulunya nggak apa-apa, bulunya nggak haram, bulunya boleh, nggak apa-apa. Kalau umpamanya buntutnya ya haram. Kalau mereka lagi sholat, Allahu Akbar, nah ada buntut kambing nih, putus dia, tapi kambingnya masih hidup, ada di tempat sholat kita. Nah sholat kita nggak sah. Kenapa? Ada bangkai, bangkai najis, begitu ya. Tapi kalau bulunya nggak apa-apa, bulunya copot, bulunya putus dari badannya. Binatang itu masih hidup, cuma bulunya aja yang putus, yang rontok. Nah bulunya nggak najis, bulunya nggak haram. Ada yang kata kita lagi sholat, ada bulu kambing yang jatuh di kita dari kambing yang hidup, maka nggak apa-apa, karena bulu kambing itu walaupun copot, ketika kambingnya masih hidup dia tidak bangkai, tidak najis, kecuali anggota badannya, gitu ya. Dah begitu. Jadi hanya bulunya yang dihukumi tidak najis. Jadi bahwa mayitun. Nah, kalau dia putus dalam keadaan hidup, anggota tubuhnya itu putus sementara binatangnya masih hidup, bahwa mayitun, maka hukum anggota yang putus, anggota badan yang putus itu mayitun, menjadi bangkai. Illa sya'ra, kecuali bulu-bulunya. Ai al-maqtu, ai al-maqtu'i, yaitu yang terlepas, yang terputus, min hayawanin ma'kulin, seperti dari hewan yang bisa dimakan, kambing, ayam,
kelinci itu kan boleh dimakan kelinci. Bulunya rontok, kambing bulunya dipotong, bulunya dicukur. Kambing hidup gak? Hidup. Bulunya buat apaan? Buat bikin wall, jaket atau apa gitu, kapas. Nggak apa-apa karena bulunya itu bukan bangkai. Boleh karena kambing itu kan hewan yang boleh dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan aja nggak apa-apa. Kalau bulunya rontok kayak ada kucing, bulunya rontok, kucingnya hidup, bulunya rontok, ada sejadah kita ya nggak apa-apa, bulu itu ya. Nah, wapi badin nusakhi, dan di dalam sebagian tulisan illa su'ura tertulis kata-kata illa su'ura, bukan illa sya'ra, as-sa'ra tapi as-su'ura. Kalau dalam kitab Fathul Qorib as-sya'ra, kalau dalam kitab-kitab lain ada yang menulis as-su'ura, bulu-bulu. Nah, bulu-bulu itu yang dipotong, yang dicukur itu al-muntafi'u, yang bisa diambil manfaat. Al-muntafi'u yang bisa dimanfaatkan biha dengan bulu-bulu tersebut fil mafarisi, untuk mafaris, untuk alas, untuk tikar ya. Wal malabis, dan untuk bahan pakaian, jadiin benang wol, jadiin bulu wol gitu kan, boleh wa ghairiha dah. Dan selain daripada alas untuk tikar dan untuk baju, untuk bahan pakaian, selain daripada itu boleh, yang penting bisa diambil manfaat. Jadi bulu-bulu hewan yang dicukur, yang diambil, yang dijadikan manfaat buat tikar, buat sejadah, buat bahan pakaian, buat benang, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau anggota tubuhnya ya nggak boleh, karena itu najis ya, bangkai, hewannya masih hidup nggak boleh gitu. Termasuk tanduk kalau copot gitu kan, tapi hewannya masih hidup, dia copot aja, nah itu nggak boleh ya, menjadi bangkai. Ada juga yang menyatakan sih kecuali tanduk, bulu dan gigi itu nggak apa-apa, karena itu kan termasuk bagian-bagian yang mengeras dan mengkristal dan tidak ada darah di dalamnya. Begitu, sama seperti kita kalau megang lawan jenis ya nggak batal, megang gigi lawan jenis ya nggak batal, megang kuku lain jenis ya nggak batal. Nah begitu juga yang rontok dari binatang yang masih hidup seperti bulu, nah, itu tidak najis. Seperti kuku itu tidak najis, seperti taringnya, giginya nggak najis juga, karena tidak mengandung unsur darah di dalamnya, tidak mengandung unsur daging, darah dan urat di dalamnya. Begitu. Nah begitu dah. Nah, tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib sini nggak disebutkan itu, hanya disebutkan bulu aja. Pokoknya bulu yang lepas dari binatang yang hidup itu tidak najis. Begitu dah. Nah kemudian untuk besok pasun fi ahkamil atimatil halali minha wa ghairihi. Besok kita sampai situ deh ya. Jadi hukum-hukum tentang atimah al halali, makanan-makanan yang halal, wa ghairihi, dan selainnya. Nah kita akan bahas makanan yang halal itu bahannya apa sih, modelnya gimana sih. Nah besok kita akan bahas itu. Kira-kira begitu dah ya, jelas ya. Nah jadi kita besok yang pada petugas-petugas potong, siapin dah pisaunya yang tajam, kalau kurang tajam ya diasah. Jadi masing-masing para petugas motong itu udah punya standar masing-masing pisau atau golok yang dibawa, jadi gak sembarangan, karena kalau tumpul kasihan hewannya, juga menjadi makruh. Kenapa makruh? Karena berlawanan dengan yang ditetapkan oleh syara, oleh syariat. Baik ya, kira begitu dah ya, mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Mohon taufik Allah Subhanahu wa taala, kita paham, kita mengerti, dan kita bisa jadikan wawasan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita ikuti, kita pelajari kitab Fathul Qorib tentang hukum-hukum daripada penyembelihan, karena pada
yang mana pada malam ini kita mempelajari tentang alat-alat penyembelihan dan juga sang penyembelih yang menjadikan hukum daripada hewan-hewan atau daging-daging tersebut halal dan haram. Dan selanjutnya sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala kehadiran daripada guru kita dan juga daripada kawan-kawan semuanya yang telah hadir istiqomah untuk menghadiri wiridan kita setiap malam Rabunya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول لا وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.